Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mari bersholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana jika sebuah pabrik nuklir rahasia milik Israel yang disebut-sebut sebagai yang terbesar justru hancur lebur di tangan serangan mendadak Iran? Malam itu, dunia dikejutkan oleh dentuman dahsyat, cahaya merah membelah langit, dan misteri di balik markas tersembunyi yang tak pernah diakui secara resmi. Mengapa ini bisa terjadi? Dan bagaimana serangan ini mampu mengubah peta kekuatan di Timur Tengah? Tetap bersama kami di channel ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah dramatis yang mengguncang dunia. Malam di Gurun Negev begitu sunyi. Angin berhembus membawa pasir, menyapu dataran luas yang tampak kosong. Namun di balik keheningan itu, ada rahasia besar yang tengah disembunyikan oleh Israel. Sebuah fasilitas raksasa yang tidak pernah tercatat dalam peta resmi, berdiri kokoh di bawah tanah. Orang-orang menyebutnya sebagai pabrik nuklir terbesar yang pernah dibangun di kawasan Timur Tengah. Ribuan pekerja berangkat setiap hari, tidak melalui gerbang besar seperti pabrik biasa, melainkan pintu masuk yang tersembunyi di balik bukit batu. Mereka diperiksa dengan ketat oleh militer bersenjata lengkap. Bahkan untuk sekadar masuk, seorang pekerja harus melalui 6 lapis pengamanan, mulai dari pemindai retina, sidik jari, hingga pemeriksaan tubuh yang benar-benar teliti. Tak ada seorang pun yang bisa keluar masuk tanpa catatan. Di dalam, suasananya jauh berbeda dari gurun tandus di luar. Lampu-lampu besar menyala terang, mesin-mesin berderu tiada henti, dan suara logam beradu mengisi udara. Para ilmuwan Israel, dengan jas lab putih dan wajah serius, bekerja tanpa lelah di depan layar monitor yang menampilkan simulasi nuklir. Setiap hari mereka memperhitungkan bagaimana membuat hulu ledak mini yang bisa ditembakkan dengan presisi. Yang lebih menakutkan, target utama mereka bukanlah negara besar atau pangkalan militer asing, melainkan Gaza, sebuah wilayah kecil yang penuh dengan penduduk sipil. Alasan mereka terdengar seakan masuk akal, menghancurkan terowongan pejuang. Tetapi semua orang yang tahu detail sebenarnya, paham betul bahwa ini adalah persiapan untuk senjata pemusnah massal. Malam demi malam, deru mesin itu terus berlanjut. Militer Israel menjaga ketat area gurun itu dengan drone pengintai, menara pengawas, hingga radar canggih yang selalu berputar mencari ancaman. Tidak ada satupun warga sipil yang diizinkan mendekat. Bahkan, pesawat komersial dilarang terbang di atas wilayah tersebut. Semua demi menjaga rahasia agar dunia tidak mengetahui apa yang sedang mereka bangun. Namun, rahasia sebesar apapun tak bisa disembunyikan selamanya. Bisikan tentang pabrik nuklir ini mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga intelijen Iran. Mereka sadar, jika Israel benar-benar berhasil menyelesaikan fasilitas tersebut, keseimbangan kekuatan di Timur Tengah akan berubah selamanya. Gaza akan menjadi korban pertama. Dan setelah itu siapa yang tahu? Bisa jadi Teheran, bisa jadi Damaskus, atau bahkan kota-kota besar lain di dunia Islam. Di balik layar, para pemimpin Iran mulai mengamati dengan seksama. Satelit mereka diarahkan ke Gurun Negev, merekam setiap gerakan mencurigakan. Dari ketinggian ribuan meter, terlihat truk-truk besar yang masuk pada malam hari, membawa muatan misterius. Ada pula pesawat kargo yang mendarat di landasan kecil tak jauh dari lokasi, mengangkut bahan kimia yang tidak pernah diumumkan. Semua itu membuat Iran semakin yakin, Israel benar-benar sedang menyiapkan sesuatu yang berbahaya. Dan mereka tahu, waktu untuk bertindak semakin sedikit. Beberapa minggu setelah kabar pabrik nuklir Israel mencuat, Iran semakin waspada. Satelit militer mereka, yang biasanya hanya digunakan untuk memantau pergerakan pasukan di Suriah dan Teluk Persia, kini diarahkan sepenuhnya ke Gurun Negev. Dari layar monitor di ruang kendali Teheran, para analis melihat sesuatu yang tidak biasa. Titik panas muncul di area gurun yang seharusnya kosong. Pada siang hari, wilayah itu tampak sepi, hanya pasir dan bebatuan. Namun pada malam hari, sensor inframerah menunjukkan aktivitas yang intens. Puluhan truk bergerak masuk, lalu hilang begitu saja seolah ditelan bumi. Tidak ada jalan keluar. Seorang komandan intelijen Iran mengerutkan dahi. Ia menunjuk layar yang dipenuhi titik-titik merah. "Perhatikan ini," katanya dengan suara berat. "Mereka tidak sedang membangun gudang biasa. Ini sesuatu yang lebih besar." Kecurigaan semakin kuat ketika drone pengintai Iran berhasil menangkap gambar buram,
pintu baja raksasa yang terbuka di tengah bukit, sebelum cepat-cepat tertutup kembali. Dari celah pintu itu, tampak cahaya terang, seakan ada kota bawah tanah yang hidup di baliknya. Kabar itu menjadi pukulan besar bagi para pemimpin Iran. Dalam rapat rahasia di Teheran, para komandan militer, ilmuwan nuklir, dan tokoh politik berkumpul di sebuah ruangan bawah tanah. Di atas meja terbentang peta besar Gurun Negev dengan lingkaran merah tebal yang menandai lokasi pabrik nuklir rahasia. Seorang jenderal Iran menepuk meja keras-keras. Jika kita biarkan, Gaza akan jadi kuburan massal. Dunia bungkam, PBB diam, dan negara-negara barat justru mendukung Israel. Kita tidak punya pilihan lain selain menghancurkan fasilitas itu sebelum terlambat. Ketegangan memenuhi ruangan. Beberapa pejabat sempat ragu, khawatir serangan besar akan memicu perang terbuka yang bisa meluas ke seluruh kawasan. Namun suara mayoritas tegas, Israel sudah melewati garis merah. Maka, diputuskanlah sebuah operasi besar-besaran. Nama sandinya, Operasi Al-Quds. Tujuan utamanya hanya satu, menghancurkan pabrik nuklir terbesar Israel sebelum senjata itu bisa digunakan. Persiapan pun dilakukan secara diam-diam. Di gurun Iran, rudal balistik ditempatkan di silo-silo bawah tanah. Drone-drone kamikaze dipasang dengan bahan peledak mematikan, siap menembus pertahanan udara musuh. Kapal perang di Teluk Persia pun bergerak, mengarahkan moncong rudal jelajah ke arah barat. Malam itu, di sebuah pangkalan militer Iran, suasana hening berubah menjadi hiruk-pikuk. Para teknisi memeriksa sistem peluncur, memastikan tidak ada kesalahan. Layar radar menyala terang, menunjukkan peta Israel dengan titik-titik strategis. Namun fokus utama tetap pada Gurun Negev, di mana pabrik nuklir tersembunyi itu berada. Seorang komandan operasi berdiri di depan para prajurit. Suaranya tegas, penuh keyakinan. Malam ini kita tidak hanya berperang untuk Iran, tapi juga untuk Gaza, untuk Palestina, untuk seluruh dunia Islam. Jika fasilitas itu hancur, maka anak-anak di Gaza akan selamat dari neraka nuklir. Bertempurlah dengan hati, bukan hanya dengan senjata. Detik-detik penentuan pun tiba. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari waktu setempat. Dengan satu komando, tombol peluncur ditekan. Suara gemuruh memecah keheningan malam. Rudal-rudal balistik melesat ke langit, meninggalkan jejak api panjang di belakangnya. Dari berbagai titik, puluhan rudal meluncur bersamaan, seakan hujan meteor yang mengarah ke satu titik di Gurun Negev. Di pusat komando, layar monitor menampilkan lintasan rudal. Para perwira menahan napas. Waktu benturan tinggal hitungan menit. Sementara itu, di Israel, sirene peringatan meraung-raung. Iron Dome, sistem pertahanan udara kebanggaan mereka, langsung aktif. Rudal pencegat ditembakkan ke langit, berusaha menghancurkan ancaman. Namun jumlah rudal Iran terlalu banyak. Satu demi satu pencegat meledak di udara, tapi sisanya berhasil lolos, terus melaju dengan kecepatan tinggi. Dari kejauhan, seorang gembala yang berada di tepi gurun melihat langit terbakar merah. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi hatinya bergetar. Malam itu, bumi Negev sebentar lagi akan bergetar hebat. Dan tepat pukul 2.17, rudal pertama menghantam targetnya. Dentuman pertama menghantam Gurun Negev dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Dari kejauhan, cahaya merah membelah langit malam, disusul ledakan keras yang menggema sampai ke kota-kota kecil di sekitarnya. Tanah bergetar, kaca-kaca rumah pecah, dan orang-orang terbangun dalam kepanikan. Di dalam fasilitas bawah tanah, keadaan berubah menjadi neraka. Lampu-lampu berkedip, sirene meraung, dan pintu-pintu baja otomatis menutup rapat untuk mencegah kebocoran radiasi. Para ilmuwan yang sedang bekerja di laboratorium berlarian mencari perlindungan, sementara pasukan militer Israel bergegas ke pos mereka dengan wajah pucat ketakutan. Rudal-rudal berikutnya datang bertubi-tubi. Sistem Iron Dome mencoba menahan, tetapi jumlah serangan terlalu besar. Beberapa rudal berhasil ditembak jatuh di udara, tetapi sisanya menembus dan jatuh tepat ke titik fasilitas nuklir yang tersembunyi. Api raksasa menyembur ke langit. Seakan gurun itu meletus menjadi gunung berapi. Di ruang kendali militer Israel, seorang komandan berteriak panik. Perkuat pertahanan. Jangan biarkan satupun rudal menghantam inti reaktor. Namun terlambat. Getaran besar dari ledakan ketiga membuat dinding beton bawah tanah retak.
pipa-pipa baja patah, cairan pendingin tumpah, dan alarm radiasi berbunyi keras. Semua sistem darurat aktif, tetapi tekanan dari rudal yang terus menghantam membuat segalanya kacau. Sementara itu, di pusat komando Iran, layar monitor memperlihatkan titik-titik cahaya ledakan. Para perwira menatap penuh konsentrasi, menunggu hasil akhir. Komandan operasi berdiri tegak, lalu berkata dengan suara berat, "Kita sudah memulai. Tidak ada jalan kembali. Malam ini dunia akan melihat kebenaran." Drone-drone kamikaze pun ikut dikerahkan. Mereka meluncur rendah melewati radar Israel, menargetkan pintu masuk fasilitas dan landasan kecil di gurun yang sering dipakai untuk memasok logistik. Satu persatu drone menabrak dengan ledakan besar, menutup rapat semua akses keluar. Di dalam bunker, suasana semakin mencekam. Asap hitam memenuhi lorong-lorong sempit, lampu padam, dan orang-orang terjebak tanpa jalan keluar. Beberapa tentara berusaha menghubungi markas utama di Tel Aviv, namun komunikasi terganggu. Hanya suara statis yang terdengar, bercampur dengan jeritan orang-orang yang panik. Langit di atas gurun berubah menjadi lautan api. Bola-bola api meledak bergantian, menerangi malam seperti siang. Dari kota Beersheba yang berjarak puluhan kilometer, penduduk bisa melihat jelas cahaya itu, seakan meteor raksasa jatuh ke bumi. Namun yang paling menakutkan bukanlah ledakan itu sendiri, melainkan rahasia yang terbongkar bersamanya. Sensor radiasi di negara-negara sekitar mulai mendeteksi peningkatan yang mencurigakan. Dunia internasional gempar. Media global segera menyiarkan kabar, serangan Iran hancurkan fasilitas nuklir rahasia Israel di Negev. Di Gaza, orang-orang menengadah ke langit, melihat kilatan cahaya dari kejauhan. Mereka tidak tahu detail apa yang sedang terjadi, tetapi kabar cepat menyebar, pabrik nuklir yang dipersiapkan untuk menyerang mereka kini hancur lebur. Banyak yang menangis, bukan karena takut, melainkan lega. Malam itu, kematian massal yang mengintai mereka telah digagalkan. Namun serangan ini belum berakhir. Masih banyak rudal yang meluncur, dan Israel baru saja mengerahkan balasan. Pertempuran besar akan segera membakar kawasan itu. Dan di titik inilah, operasi Iran baru benar-benar dimulai. Langit malam di atas gurun Negev berubah menjadi medan pertempuran yang menakutkan. Rudal-rudal Iran masih melesat, meninggalkan jejak cahaya panjang yang membelah kegelapan. Sistem pertahanan Iron Dome Israel bekerja keras, menembakkan rudal pencegat berkali-kali, meledak di udara seperti kembang api raksasa. Namun, jumlah serangan Iran terlalu masif. Satu persatu rudal berhasil lolos dan menghantam tepat di atas fasilitas nuklir rahasia. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah. Bola api raksasa membumbung, diikuti gumpalan asap hitam pekat yang menyelimuti gurun. Suaranya terdengar hingga puluhan kilometer jauhnya, membuat kaca-kaca rumah di Beersheba pecah berantakan. Getarannya bahkan terasa hingga Yerusalem, membuat orang-orang terbangun dalam kepanikan. Di dalam bunker bawah tanah, situasi semakin kacau. Beton penahan dinding mulai retak, pipa-pipa baja patah, dan percikan api menyulut kebakaran di lorong-lorong sempit. Para ilmuwan Israel berteriak meminta evakuasi, sementara pasukan keamanan berlarian dengan wajah panik. Alarm radiasi meraung lebih keras, menandakan kebocoran sudah tak bisa dihindari. Salah seorang perwira Israel berteriak radio, suaranya gemetar. "Kami tidak bisa menahan lagi. Fasilitas akan runtuh." Namun komunikasi terputus oleh ledakan berikutnya. Sementara itu, drone-drone kamikaze Iran berhasil menabrak pintu baja masuk utama. Dentuman keras terdengar, pintu hancur berkeping-keping, menutup semua jalur keluar. Mereka yang terjebak di dalam bunker kini benar-benar tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Dari udara, satelit internasional menangkap pemandangan mengerikan. Gurun Negev kini menyala seperti obor raksasa. Api membentuk lingkaran besar, seakan-akan kawah vulkanik muncul tiba-tiba di tengah padang pasir. Media internasional pun segera menyiarkan berita darurat. Breaking news di televisi dunia memperlihatkan kilatan cahaya besar dari gurun Israel. Judul-judul berita bermunculan. Serangan Iran hancurkan fasilitas nuklir Israel. Rahasia nuklir Israel terbongkar di malam api. Timur Tengah diambang perang besar. Di Gaza, ribuan orang turun ke jalan. Mereka menatap ke arah barat daya, melihat cahaya merah yang memancar jauh dari gurun. Orang-orang menangis haru,
memeluk anak-anak mereka, berdoa dengan suara serak. Malam itu, mereka merasa diselamatkan dari ancaman senjata yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, di pihak Israel, kekacauan berubah menjadi keputusasaan. Pasukan militer berusaha mengirim jet tempur untuk menyerang balik, tapi radar mereka kewalahan menghadapi gelombang rudal yang tak henti-henti datang. Api terus membakar, memakan fasilitas bawah tanah yang selama ini dijaga dengan penuh kerahasiaan. Satu persatu bangunan di permukaan runtuh, tertelan api. Asap tebal membubung ke langit, menutupi bintang-bintang. Gurun Negev kini bukan lagi tempat sunyi, melainkan neraka terbuka. Dan ketika rudal terakhir menghantam inti bunker, dentuman paling dahsyat pun terdengar. Getarannya membuat tanah retak, membentuk kawah besar yang seakan menelan seluruh kompleks. Malam itu, hujan api benar-benar menghancurkan pabrik nuklir terbesar Israel. Namun, justru dari kehancuran itu, sebuah rahasia besar akhirnya terbongkar, bahwa Israel selama ini menyimpan kekuatan nuklir berbahaya yang tak pernah mereka akui kepada dunia. Ledakan besar terakhir membuat Gurun Negev seakan terbelah dua. Api masih menjilat langit, asap hitam tebal menutupi pandangan, dan gelombang panas terasa hingga puluhan kilometer jauhnya. Namun lebih dari sekadar kehancuran fisik, serangan Iran malam itu membuka tabir yang selama ini ditutup rapat-rapat oleh Israel. Sensor radiasi di negara-negara tetangga segera mendeteksi peningkatan drastis. Stasiun pemantau di Yordania, Mesir, hingga Turki melaporkan adanya lonjakan radiasi aneh yang hanya mungkin berasal dari kebocoran fasilitas nuklir. Berita itu dengan cepat menyebar ke media internasional. Dalam hitungan jam, dunia gempar. Saluran televisi besar menayangkan gambar satelit yang memperlihatkan kawah raksasa di Gurun Negev. Reporter dengan suara tegang mengumumkan. Untuk pertama kalinya, bukti nyata tentang fasilitas nuklir Israel muncul di hadapan dunia. Selama puluhan tahun Israel menyangkal memiliki senjata nuklir, namun malam ini kebohongan itu terbongkar. Di markas PBB di New York, rapat darurat digelar. Negara-negara anggota saling tuduh, saling berteriak. Delegasi negara-negara Arab menuntut investigasi besar-besaran, sementara perwakilan Barat mencoba meredam situasi. Tapi semua tahu, fakta tak bisa lagi dipungkiri. Israel memang memiliki program nuklir, dan itu telah dihancurkan oleh rudal Iran. Di Tel Aviv, pemerintah Israel mencoba menutup rapat kabar tersebut. Jubir militer menyebut ledakan itu sebagai kecelakaan gudang amunisi. Namun dunia sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Foto-foto satelit beredar luas di internet, memperlihatkan bunker bawah tanah dengan struktur reaktor yang kini hancur berantakan. Kebocoran rahasia itu membuat rakyat Israel sendiri geger. Selama ini mereka hidup dalam keyakinan bahwa negaranya hanya menggunakan senjata konvensional. Tapi kini, mereka harus menerima kenyataan bahwa pemimpin mereka menyimpan senjata paling mematikan di bawah tanah, tepat di tengah gurun. Banyak warga marah, bertanya-tanya, mengapa mereka tidak pernah diberitahu. Sementara itu, di Gaza, kabar tentang hancurnya pabrik nuklir disambut dengan doa dan tangis haru. Orang-orang berpelukan di jalanan, sebagian bersujud syukur. Bagi mereka, malam itu bukan hanya tentang serangan militer, tetapi juga tentang keselamatan jutaan jiwa. Ancaman yang selama ini tak terlihat kini sirna dalam sekejap. Iran, di sisi lain, mengumumkan kemenangan diplomatik sekaligus militer. Seorang jenderal tampil di televisi nasional dengan wajah tenang, berkata, "Kami tidak menyerang rakyat Israel. Kami menyerang fasilitas ilegal yang dipersiapkan untuk membantai Gaza. Dunia harus tahu siapa yang sebenarnya menjadi ancaman perdamaian." Pernyataan itu mempermalukan Israel di mata dunia. Sekutu-sekutunya mulai goyah. Amerika Serikat terdesak dengan pertanyaan media, Eropa terbelah antara mendukung dan mengutuk, sementara negara-negara Asia dan Afrika mengangkat suara lantang menuntut penyelidikan independen. Rahasia yang selama ini terkubur di bawah Gurun Negev kini terkuak. Dan dengan terbongkarnya rahasia itu, peta politik dunia berubah. Tidak ada lagi tempat untuk menutup-nutupi kebenaran. Israel sudah kehilangan kartu rahasia mereka, dan Iran baru saja menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan pun yang benar-benar tak tersentuh. Namun malam itu hanyalah permulaan. Api masih menyala di gurun, debu belum reda, dan dentuman masih terdengar. Semua orang tahu, perang yang lebih besar mungkin akan segera pecah. Api masih berkobar di Gurun Negev,
menjilat langit selama berhari-hari. Asap hitam pekat menutupi matahari, membuat siang tampak seperti senja. Dari satelit, kawah besar terlihat jelas, seolah gurun itu dilumat oleh meteor raksasa. Fasilitas nuklir yang disebut-sebut terbesar di Timur Tengah kini tinggal puing-puing hangus. Israel mencoba menutupi kenyataan dengan propaganda. Mereka menyebut ledakan itu hanya gudang amunisi biasa. Tetapi dunia sudah melihat bukti-bukti tak terbantahkan. Struktur reaktor hancur, radiasi terdeteksi, dan ribuan pekerja hilang tanpa jejak. Rahasia terbesar mereka terbongkar, tepat di hadapan dunia. Di Gaza, malam itu berubah menjadi perayaan. Orang-orang turun ke jalan dengan membawa bendera Palestina. Anak-anak berlari sambil tertawa, meski suara ledakan masih terdengar jauh di kejauhan. Seorang ibu memeluk erat putranya sambil meneteskan air mata. "Alhamdulillah, nak, kita selamat dari senjata yang ingin membinasakan kita," bisiknya dengan suara bergetar. Rakyat Gaza tahu, jika fasilitas itu tidak dihancurkan, mungkin dalam waktu dekat tanah mereka akan disapu api nuklir. Malam itu, mereka merasakan lega yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sementara itu di Teheran, suasana penuh sorak kemenangan. Para prajurit dan rakyat merayakan keberhasilan operasi Al-Quds. Namun para komandan tetap tegas, ini bukan sekadar kemenangan militer, tapi peringatan kepada dunia. Jangan pernah membiarkan senjata pemusnah massal digunakan untuk menindas yang lemah. Dunia internasional pun terbelah. Ada yang mengutuk Iran karena dianggap memicu perang besar, namun banyak juga yang diam-diam mengakui bahwa tindakan itu menyelamatkan jutaan nyawa di Gaza. Media besar di Barat tak bisa menutupi kenyataan. Israel memang memiliki senjata nuklir rahasia, dan kini itu hancur berantakan. Di Tel Aviv, rakyat Israel dilanda ketakutan. Mereka baru sadar bahwa bahkan bunker terdalam pun bisa dijangkau oleh rudal. Pemerintah mereka kini berada di bawah tekanan besar, tak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari sekutu yang merasa dikhianati oleh rahasia nuklir yang disembunyikan selama puluhan tahun. Namun dampak terbesar justru dirasakan di Timur Tengah. Dunia Arab melihat malam itu sebagai titik balik. Gaza selamat dari ancaman nuklir, dan Israel tidak lagi bisa berdiri di atas rahasia yang membungkus kekuatan mereka. Langit Negev menjadi saksi, bahwa sebesar apapun sebuah pabrik, sekuat apapun senjata yang disembunyikan, semuanya bisa luluh lantak dalam sekejap ketika kebenaran ditegakkan. Malam itu, Gaza bukan hanya selamat dari bencana. Dunia pun berubah. Peta kekuatan di Timur Tengah bergeser, dan sejarah mencatat bahwa satu serangan mampu mengubah arah masa depan. Dan bagi jutaan orang yang menyaksikan dari jauh, peristiwa itu menjadi bukti nyata. Tidak ada yang abadi dalam kekuasaan. Bahkan rahasia terbesar pun pada akhirnya akan terbongkar.